Warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Oh ya, saat ini kalian yang sedang duduk di bangku sekolah dasar ya, pendidikannya itu gratis ya, semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang kelima adalah kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Dan yang keenam adalah mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian masuk ke materi bahasa Indonesia, yaitu teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Berikutnya, setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga sebagai gagasan pokok atau pikiran utama, atau pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Nah, berikut ini cara menentukan gagasan utama. Oke, gagasan utama dapat kita kenali dengan dua cara. Yang pertama, kalian nanti bisa membaca teks dengan cermat ya, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Cara yang kedua adalah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf, dan menyimpulkan gagasan utama teks ya. Jadi yang kedua ini kita cari kalimat utamanya ya. Oke, kalimat utama ya, bagi yang belum tahu, kalimat utama itu adalah kalimat yang bersifat umum ya, dan mengandung gagasan utama. Jadi kalau kalian sudah menentukan kalimat utamanya, nah disitulah ada gagasan utama ya, kuncinya itu. Oke, jadi yang pertama kita baca secara cermat ya. Nah, berikut ini contoh cara menentukan gagasan utama ya. Ini ada teks ya. Oke, kita baca terlebih dahulu isi teksnya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Oke, dan seterusnya ya. Nah, coba manakah kalimat utama ya? Tadi kan kita udah baca ya, udah baca secara cermat. Kemudian yang kedua itu dengan menentukan kalimat utamanya. Oke. Kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Ini ya. Hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Jadi gagasan utamanya ada di sini nih. Antara ini ya. Nah, gagasan utama itu bisa penggalan dari kalimat. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Oke, berikutnya. Materi IPA ya, pubertas. Oh ya, materi pubertas ini sebelumnya Pak Mono sudah menjelaskan pada materi IPA khusus ya, khusus di tema 6. Kemudian sebelumnya juga sudah saya bahas di materi tema 6 subtema 1 ya. Nanti kalian bisa lihat videonya. Yang sudah saya sertakan linknya pada deskripsi. Oke. Pubertas ini akan dialami oleh remaja putra maupun remaja putri ya. Sudah pasti itu. Pubertas biasanya dimulai dari usia 10 tahun ya. Jadi kalau perempuan itu mulai usia 10 tahun, sedangkan pada laki-laki itu bisa mulai 11 atau 12 tahun ya. Jadi perempuan mengalami pubertasnya itu lebih cepat dibanding laki-laki.
Nah, perempuan ini ditandai dengan mulai menstruasi ya, sedangkan kalau perempuan itu ditandai dengan mimpi basah. Oke, siklus menstruasi itu sudah sedikit saya bahas pada materi sebelumnya ya. Oke, selanjutnya aktifnya organ reproduksi ini disebut dengan perubahan primer ya. Perubahan secara fisik disebut sebagai perubahan sekunder ya. Jadi nanti ada pubertas primer dan pubertas sekunder. Jadi kalau pubertas primer itu aktifnya organ reproduksi ya, atau yang tidak bisa terlihat secara kasat mata ya, hanya dirasakan oleh anaknya gitu. Jadi kalau perubahan pubertas sekunder itu bisa terlihat secara fisik ya, misalnya pada laki-laki itu mulai tumbuh jakun gitu. Nah, pada masa pubertas tubuh mengalami pertumbuhan yang paling pesat ya. Perubahan psikologis ditandai dengan munculnya ketertarikan pada lawan jenis. Ayo. Hal yang harus dilakukan saat mulai memasuki masa puber adalah yang pertama, kalian harus segera mengkomunikasikannya dengan orang tua ya, atau kakak kalian ya yang sudah mengerti kalian. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi kalian yang muslim, kalian harus sudah rajin sholat ya, sholatnya jangan sampai bolong-bolong gitu, karena kalian sudah masuk akhir balik ya. Nah, yang ketiga adalah mengikuti norma agama dan norma sosial. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri pubertas ya? Nah, di sini ada foto ya, foto anak muda ya, sedang berkaca nih, ada jerawat atau enggak gitu. Oke. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama ini tumbuh rambut halus pada ketiak ya. Kemudian tumbuh jakun di leher ya. Kemudian ketiga suaranya membesar. Keempat adalah ototnya kencang dan besar ya. Misalnya otot bicep dan tricep kalian itu udah mulai besar gitu di lengan. Kemudian dada bidang. Oke, selanjutnya ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, yang pertama ini sama ya dengan laki-laki, tumbuh rambut halus pada ketiak. Oke. Yang kedua, suaranya melengking ya. Jadi kalau yang laki-laki itu suaranya besar, sedangkan yang perempuan suaranya melengking. Tumbuh jakun enggak kalau perempuan? Enggak ya. Jadi kalau perempuan itu tidak tumbuh jakun. Nah, kemudian yang ketiga ini pinggulnya melebar. Keempat, kulitnya halus. Dan yang kelima adalah payudaranya mulai tumbuh ya. Oke, selanjutnya kita ke materi IPS, mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, ini ada foto Insinyur Soekarno sedang membacakan teks proklamasi kemerdekaan ya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, sikap yang dapat kita teladani dari perjuangan para pahlawan yang memperjuangkan maupun mempertahankan kemerdekaan masa lampau adalah dengan cara gimana? Oke, yang pertama dengan sikap nasionalisme ya. Nah, sudah tahukah kalian apa itu nasionalisme? Oke, nanti kita cari tahu ya. Kemudian yang kedua, solidaritas antar seluruh masyarakat. Yang ketiga, harus mengutamakan sikap toleransi ya. Keempat, terus mengutamakan juga sikap peka terhadap lingkungan. Yang kelima adalah jiwa kesatria nih. Nah, berikutnya, dengan persatuan dan kesatuan para pahlawan berhasil memperoleh dan memperjuangkan kemerdekaan. Dengan semangat ini pula, kita harus mampu menjaga kedaulatan NKRI. Nah, contoh upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah diantaranya yaitu melestarikan budaya bangsa, sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, dan yang keempat adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan ya. Yang pertama ini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nasionalisme? Jawabannya adalah nasionalisme itu rasa cinta tanah air. Yang kedua, sebutkan 4 contoh penerapan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang pertama ini kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain, mempelajari budaya daerah, menggunakan produk dalam negeri,
Dan yang keempat, kalian bisa kerja bakti membersihkan selokan perumahan ya. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dalam materi yang terakhir yaitu materi SPDB ya, yaitu tari kreasi daerah. Nah, ini ada tari apa nih? Oke, pada gambar ini ada tari kuda kepang ya. Tari tradisional adalah tari khas masing-masing daerah dengan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Contoh tari tradisional beserta asalnya adalah, nih yang pertama ada tari kuda kepang ya dari Jawa Tengah nih. Contoh tari kuda kepang seperti ini. Kemudian ada tari reog yang terkenal itu ya dari Jawa Timur. Yang ketiga ada tari piring dari Minang, Sumatera Barat. Yang keempat ada tari jaipong ya, yang asalnya dari Jawa Barat. Yang kelima ini ada tari saman, berasal dari Aceh. Nah, jenis-jenis tarian apa aja sih? Oke, yang pertama ini ada tari kreasi daerah ya, atau tari tradisional. Tari ini merupakan tarian yang dikreasikan, baik dari segi gerak, bentuk, komposisi, maupun aspek lain, tapi masih dalam konteks tarian tradisional. Oke, yang kedua ini ada tari kreasi modern. Oke, merupakan jenis tarian yang tidak memiliki aturan baku, diciptakan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga ini ada tari kontemporer. Tarian ini adalah tarian yang terpengaruh oleh modernisasi ya, tidak terikat pakem-pakem tarian seperti halnya pada tarian tradisional. Oke, berikutnya yang keempat adalah tari kreasi. Tari kreasi ini dapat dilakukan secara kelompok, berpasangan maupun tunggal. Nah, ini ada latihan soal ya. Jelaskan pengertian dari tari kontemporer dan berikan contohnya. Jadi, tari kontemporer adalah tarian yang terpengaruh oleh modernisasi, tidak terikat pakem-pakem tarian seperti halnya pada tarian tradisional. Contohnya adalah ada tarian barong-barongan, ada tarian cakrira, dan lain sebagainya. Oke, sebutkan tarian tradisional beserta asal daerahnya nih. Yuk, nih pertama ini ada dari daerah Jawa Timur ya, tadi sudah sedikit kita bahas, ada tari Ponorogo dan tari Gandrung. Yang kedua ini dari Jawa Tengah ya, ada